Kalau mimpi itu tidak merupakan peristiwa pidana, sehingga menurut saya nggak mungkin bisa diproses, ditingkatkan nanti ke tingkat penyidikan. Sekarang ini asumsi yang dibawa ke hukum gitu loh. Ini menarik sekali. Ini kan jelas, kalau dia mau melaporkan dan baik kan dia harus tahu unsurnya apa, buktinya apa. Bisa nggak dia membuktikan orang mimpi? Kalau setiap orang mimpi itu dipidanakan, nanti ada orang dikejar anjing, nanti pemiliknya dilaporin. Nanti ada sebentar. Mimpi, keliru. Itu asumsi. Jangan dibantah dulu. Konteksnya bukan mimpi tadi katanya Pak Katiri. Bukan mimpi. Jangan ditarik ke mimpi-mimpi terus Ustaz. Oke, gitu ini masalah hukum kan? Iya, jangan ditarik ke masalah-masalah jihad. Ini bohongnya di mana? Penistaannya di mana? Itu aja. Bohongnya Ustadz Haikal. Iya. Demi Allah Ibu, kan begitu? Ya. Gaddafi bersama Rasulullah. Loh, taunya, demi Allah Ibu, makanya diputar. Taunya bohong dari mana? Loh, taunya. Nah sekarang kok bisa tahu Ustadz Haikal mengatakan dia sama Rasulullah? Tapi dia kan nggak bohong. Padahal dia melawan aparat hukum. Iya, kemudian siapa yang dirugikan? Kemudian siapa yang onar? Loh, kalau keterangan Anda tahu itu nggak, Ustadz, pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu kebohongan, hoax yang menimbulkan keonaran. Iya. betul. Iya kan? Ha. Dengan ucapan-ucapan Ustadz seperti itu, Iya. apa terjadi keonaran? Nah, karena saya melaporkan sehingga tidak terjadi keonaran itu. Loh. Saya mencegah gitu loh. Pertanyaan dari Pak Katiri, siapa yang Pertanyaan. berbuat onar tadi bisa dijawab? Sebentar. Siapa sekarang yang Begini ya, betul. Karena tidak terjadi keonaran. Betul. Begitu ada keonaran, saudara seharusnya melaporkan. Karena tidak ada keonaran, kenapa saudara melaporkan dengan pasal keonaran? Karena itu belum terjadi, maksudnya begitu ya? Iya, memang begitu. Iya. Kebohongan yang menimbulkan keonaran itu jelas. 3 pasal itu menyatakan demikian. Yang menarik lagi dibilang penistaan. Bagaimana orang mimpi dibilang menistakan? Nah, Kalau makanya saya lihat teman bicara kami berdua ini tidak mengerti unsur-unsur hukum, tidak mengerti masalah hukum. Oke. Dengan asumsi yang ada, dengan pemikiran, dia laporkan. Karena menurut dari saya, pemahaman Anda yang salah soal mimpi. Anda Kita sendiri- hapus malam ini cerita soal mimpi. Mimpi, Kita hapus ya. mimpi, Kita kita hapus. hapus. Oke. Kan Bukan begitu. itu yang kita Oke. laporkan. Tapi ada persandingan antara mimpi bertemu Rasul dengan ketika Haikal Hasan menyebutkan nama si A meninggal sudah bersama Rasulullah. Kita harus melihat kenapa dia meninggal. Kebohongannya Terjadi di karena mana? peristiwa apa dia meninggal. Kebohongannya Itu di yang mana? harus. Kebohongannya di mana? Loh, di kalimat berikutnya ada pernyataan bahwa orang-orang ini meninggal mati syahid. Nah, Ya. siapa yang bisa memastikan dia mati syahid? Anda bisa memastikan? Anda tidak memastikan bahwa dia tidak sahid. Saya tidak. Justru kita Pertanyaan laporkan karena saya tidak Anda bisa memastikan. bisa memastikan bahwa Dan dia Anda tidak sahid. bisa memastikan orang-orang itu mati syahid. Anda bisa Sekarang memastikan? begini, Anda yang melaporkan. Anda bisa kan? memastikan nggak? Bagaimana? Bisa memastikan Loh, nggak ya orang-orang kita itu berdoa mati untuk syahid? dia. Anda kembali. Anda bisa memastikan. Bukan Saya saya ini nggak akan sampaikan, selesai saudara, kalau sebentar, begini terus. sebentar, Dia tidak sebentar, bisa sebentar. dikatakan Bukan saya yang sahid. melaporkan. Yang melaporkan itu Anda. Loh, Anda kan tadi orang yang membantah. mendalilkan Membantah. bisa Anda kan membantah dari- konteksnya sudah kemana-mana ini gitu loh. Tidak, Pertanyaan saya begini. bukan masalah Ya, jihadnya. oke. Saudara tahu Masalah persandingan kalimat yang pertama. Iya, Saya baru kebohongannya bicara di mana? dalam konteks itu. kebohongannya di mana? Jadi begini, Bukan. Pak Sebentar, Ini baru bentar. berbicara Kebohongannya konteks di mana? kebencian. Jawab dulu katanya, Tadi kebohongannya di mana? Kebohongannya di Ingin mana? tahu. bukan pada konteks itu. Saya bicara Nah, konteks kebencian. laporan Kalau itu ini- dibiarkan, orang yang meninggal karena melawan institusi, kemudian setelah meninggal bertemu Rasul, ini bagaimana? Artinya ada pembenaran orang untuk melawan pemerintah. Anda setuju seperti itu? Siapa yang melawan Persepsi dari pemerintah? pihak di sini. Pertanyaan saya, Loh. apakah peristiwa kemarin itu ada perlawanan? Faktanya ada. Faktanya dari Komnas HAM kan ceritanya kan siapa yang benar? Faktanya oleh Kapolda ada. Apakah ada Oke, press kita release-nya. mengerucut lagi ke Nah, makanya, tema kita. karena Kita dia jangan keluar berbicara konteks, nama. Pak Katiri. Jadi Mas pertanyaan Aulia. saya, di situ kan ada juga penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? Oke, Tuh. saya jawab. Sebentar, saya tanya dia. Pada konteks Karena- Rasulullah adalah makhluk yang sangat mulia. Tadi itu saya bilang, kalau disandingkan dengan adanya peristiwa pemakaman terhadap para korban yang meninggal dunia, itu dianggap benar ketika Ya. mati bertemu Rasul. Ini kan berbahaya. Semua orang akan mau ikut menjadi. Penistaannya di mana, saudara? Loh, Pertanyaan saya, orang mimpi. bukan Seandainya mimpinya, Anda mimpinya, salah. Ustaz. Bukan Yang mimpi yang kita dilaporkan ini kan permasalahkan. mimpinya. Adalah persandingan. Ketika orang mengatakan Yang dilaporkan ini mimpinya bohong bukan kan? itu yang Pertanyaan itu- saya bukan dilapor- mimpinya, persandingan Pasal antara yang mimpi Anda ketemu gunakan ini Rasul pasal kemudian disandingkan kebohongan. dengan adanya 3 meninggal pasal di dunia. situ pasal kebohongan.
Karena pasal peristiwa 14 melawan ayat 1, kepolisian. 14 ayat 2, itu adalah kebohongan di situ. Pertanyaan saya Oke. sederhana. Kebohongannya di mana? Oke. Saya Itu bicara pertanyaan pada saya. konteks Satu. kebencian Oke. dulu. Maaf, kalau menjustifikasi, ya contohnya maaf, ini Oke. contoh. Seandainya ada seorang wanita, dia bermimpi diperkosa oleh saudara, apakah dia boleh melapor? Karena dia mimpi diperkosa oleh saudara. Bukan, itu saya tanya. sudah jelaskan. Apa boleh nggak dia Konteksnya melapor? bukan mimpi. Bagaimana subjektivitas? Anda salah memahami konteksnya itu. Saya Oke, sebentar, kan boleh tanya, saya Anda tengah harus sebentar? transkip Boleh dulu sebentar? kata-kata Saya Haikal ingin Hasan. mendengarkan. Jadi Anda Bapak baru sebentar. paham. Ustaz. Bapak sebentar. Iya, Saya Anda bukan boleh jawab mimpi gitu loh. konteksnya, bukan Pendetaannya di mimpi. mana dan sebagainya. Oke, Seseorang Pak yang Katiri, ketemu Pak Rasul, Aulia, apapun Bu ceritanya, Rofi, boleh kalau itu sebentar. keyakinannya, Aulia. Rasul ini mengatakan, Silakan siapa yang saja. mimpi Oke, melihat saya minta wajah saya, sebentar. Saya yang itu ada di memang sini saya. moderasi, Bukan tolong saya didengarkan. tidak Saya bisa minta Anda suara dari salah. Pak. Iya. Anda tidak paham. Sebentar. Disebutkan tadi kan karena bermimpi Haikal Hasan dilaporkan ke polisi. Itu dulu pertanyaannya. Di mana Iya. letak salahnya? Di mana letaknya? Kita lari dulu. Kalau dilaporkan, diadukan, apa saja bisa dilakukan. Ya. Tinggal masalahnya polisi mau menerima atau diterima dulu. Bisa diproses atau tidak nanti. Iya. Lanjutannya. Kalau dia itu lakukan tahap penyelidikan, dia lihat dulu yang dilaporkan ini peristiwanya pidana tidak sih? Oke. Kalau memang benar yang dilaporkan karena bermimpi tadi, mimpi itu tindak pidana enggak? Tuh. Sepengetahuan saya, mimpi sampai detik ini belum ada dirumuskan di dalam satu pasal pun di dalam ketentuan hukum pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 56, itu nggak ada berbicara unsurnya tentang mimpi. Oke. Jadi jawaban saya clear, kalau mimpi Tidak itu bisa tidak dipidana. merupakan peristiwa pidana. Sehingga menurut saya nggak mungkin bisa diproses, ditingkatkan nanti ke tingkat penyidikan. Kalau peristiwa pidana barulah dia nanti dikumpulkan alat bukti, mungkin dia akan tingkatkan nanti Oke. ke penyidikan. Oke, Tapi pertanyaan kalau selanjutnya. bukan peristiwa pidana, itu tentu tidak. Itu Pertanyaan selanjutnya, dari laporan ini tindak pidananya adalah menyebarkan berita bohong, kemudian penodaan agama, menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Menurut Anda sebagai pakar pidana itu terpenuhi nggak unsur semua dalam peristiwa? berita di bohong mahkamah dulu ini? saya ingin. Kalau kaitan saya tadi kan dari mimpi Ya. ya. Apakah mimpinya dia ini dia benar atau tidak? Hanya yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Bagaimana Hanya itu. pembuktiannya? Orang Pertanyaannya lain kan nggak begitu? mungkin. Berbeda dengan kalau bohong yang lain, katakan kejadian X saya bilang I. Ada saksi mengatakan enggak, itu X bukan I. Tapi kalau tentang mimpi siapapun, hanya kita yang tahu mimpi kita. Tentu dengan kalau bicara dengan agama tentu Tuhan. Bagaimana mengatakan itu bohong? Karena nggak ada yang tahu yang itu benar. Hanya diri dia yang tahu itu benar, benar tidaknya. Jadi ini lebih kepada urusan pribadinya dengan Tuhan, bukan urusan hukum menurut saya. Kalau sekedar mimpi tadi, ya. Jadi urusan dia. Kalau dia berbohong karena orang nggak bisa buktikan itu bohong, sekiranya ini urusan dia kepada Tuhan. Kalau tiga unsur lainnya, menurut Anda tidak terpenuhi, penodaan, menyebabkan keonaran dan rasa Penodaan, kebencian. kalau dia mengatakan bermimpi, apanya yang ternoda? Ternoda itu menistai, mencederai, membuat rendah sesuatu. Kalau dia bermimpi, apalagi kalau memang dalam konteks ini dibawa dia bermimpi dengan Nabi, apanya agama yang dinodai dengan dia bermimpi? Apa? Kemudian unsur keonaran, kalau- menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Ya orang mengatakan mimpinya kok onar.